Shalom alaikum. Betapa berbahagianya kita di Filipi. Ini tempat pertama orang-orang Eropa mengenal Kristus, dan kita berada di seberang sungai atau di pinggir sungai Sirakis, di mana dahulu Rasul Paulus pernah menyusuri sungai ini, kemudian menemukan tempat ibadat orang Yahudi. Di belakang kita gereja Santa Lydia untuk mengenang peristiwa itu. Mari sejenak kita mendalami firman Tuhan yang banyak bicara mengenai pengampunan. Dalam kitab Yunus menunggu malapetaka yang terjadi bagi orang-orang Niniwe. Tetapi ketika malapetaka tidak terjadi, Yunus kesal dan menjadi marah. Kenapa orang jahat tidak dihukum? Kenapa jelma bedegong nggak dapat hukuman? Kenapa orang yang sudah seperti itu tetap diampuni oleh Tuhan? Saudara-saudari, seorang Nabi Israel, orang yang kenal Tuhan, tapi tidak betul-betul mengenal sifat Tuhan yang maha luas pengampunannya bagi umat manusia. Maka tadi Yunus marah karena Tuhan mengampuni. Harusnya orang jahat dihukum, orang baik diberi berkat. Tapi kenapa orang jahat tetap diberi berkat? Sebab Tuhan Allah nggak bisa mengingkari dirinya sendiri. Dari diri Tuhan Allah hanya keluar semua kebaikan, tak pernah keburukan. Itu jawabannya. Karena Tuhan nggak pernah bisa mengingkari dirinya sendiri bahwa beliau adalah sumber segala yang baik. Maka saudara-saudari, karena hari ini temanya bicara mengenai pengampunan, juga kalau kita baca kitab Mazmur, engkau berbelas kasih dan mengasihani, bicara mengenai pengampunan, disempurnakan oleh bacaan Injil yang bicara mengenai doa Bapa kami, dan doa Bapa kami kita tahu salah satu unsurnya adalah pengampunan, mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Maka saudara-saudari, pengampunan bukan hanya perintah, tapi pengampunan adalah kewajiban. Tak bisa ditawar. Seberapapun besarnya luka-luka dalam batinmu, seberapa besarnya dendam dalam jiwamu, seberapa tingginya kesumat di dalam dirimu, pengampunan tak pernah bisa ditawar. Nomor satu, untuk kebahagiaanmu sendiri. Sebab hanya orang yang mengampuni, berdamai dengan segala macam kejahatan-kejahatan itu, dan menyatakan aku terbebas dari setiap pengaruh-pengaruh yang jahat itu. Aku melepaskan diri dari jerat dan pengaruh-pengaruh yang jahat itu. Aku tidak dapat dikuasai oleh kejahatan-kejahatan itu. Itu hal pertama soal pengampunan. Membebaskan diri dari jerat kejahatan-kejahatan. Bahasa gampangnya, aku berdiri tegak dan gak ada satupun kejahatan yang sanggup meruntuhkan saya kalau saya mengampuni. Kalau orang mengampuni, apa lagi? Perbuatan jahat apalagi yang sanggup menghancurkan orang yang memberi pengampunan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau kamu berbuat dendam, masih ada kejahatan yang mungkin ditimpakan padamu. Tapi kalau kamu memberi pengampunan, itu udah mentok-mentoknya. Nggak ada lagi yang sanggup berbuat jahat melampaui pengampunan. Nomor dua, sifat Tuhan. Ini saya pakai bahasa simpel ya. Kalau pakai bahasa teologis, ini nih hasilnya nih. Saya pakai bahasa Jepang. Sifat Tuhan itu mengampuni. Kalau kita mau bersama dengan Tuhan di surga, nantinya hanya ada pengampunan. Kalau kamu nggak bisa mengampuni, kamu di surga nggak betah bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan, para kudus, semua adalah orang-orang yang punya pengampunan. Jadi bahasa gampangnya, kalau di dunia ini nggak bisa mengampuni, di surga kamu bergaul dengan orang-orang yang maha mengampuni, nggak betah. Bayangkan, kalau setiap orang itu adalah orang yang nggak mau bergosip. Terus kamu satu-satunya orang yang suka gosip, kumpul dengan segini orang yang nggak mau bergosip.
gatel mulutmu. Karena nggak ada manusia di sini yang mau bergosip. Nggak betah kamu. Karena kamu mulutmu gitu. Diajak gosip itu nggak mau. Di surga semua mengampuni. Jadi bahasa gampangnya, pengampunan di dunia, latihan hidup di surga. Latihan hidup cara surga. Shalom alaikum. Waalaikumsalam.